Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Zakia dari kelas 3A semester 3 Fakultas Agama Islam dengan NIM 2103020027. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Yang pertama yaitu, apa maksud dari kaidah al-umuru bimaqasidiha? Nah, kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan tergantung dengan niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kemudian, kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan yang mubah bisa bernilai pahala apabila diniatkan untuk ibadah. Nah, misalnya kegiatan berdiam di dalam masjid, apabila kita niatkan untuk iktikaf, maka bernilai ibadah, bernilai pahala. Yang kedua yaitu kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu dalam sholatnya, apakah dia sudah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia tidak meninggalkan atau tidak membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara dan memperdapati akan bau. Nah, kalau kita sholat ragu-ragu, maka kita harus meninggalkan keraguan-raguan itu sebelum kita benar-benar mendengar suara dan memperdapati akan bau, baru itu batal. Nah, yang ketiga yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Maksudnya yaitu apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan. Nah, dengan kaidah ini maka lahirlah beberapa rukhsah. Rukhsah itu keringanan bagi orang-orang muslim mengalami kesusahan. Nah, contohnya yaitu apabila kita berperjalanan dalam perjalanan safar, maka kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat, diperbolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan, tapi kita akan menggantinya di lain hari. Nah, kemudian didasari juga dari surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, yang keempat yaitu ad-dororul yuzalu, yaitu janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri sendiri. Dengan adanya dalil ini, seorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang, menghindarkan kemudaratan yang lebih besar. Nah, di sini juga didasari oleh surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islaha, yang artinya dan janganlah kamu berbuat kesukaran di bumi setelah diciptakan dengan baik. Misalnya apabila kita kelaparan, kayak misalnya kita ke hutan nih, di hutan itu tidak ada makanan yang halal, cuma ada yang haram. Nah, kita diperbolehkan tuh untuk makan, tapi setelah keluar dari hutan itu, kalau kita ada makanan yang halal, kita makan yang halal. Kita makan yang haram itu ketika di dalam hutan ya untuk mudarat aja, supaya menghilangkan kelaparan aja gitu. Nah, yang kelima yaitu al-hukmu muhakkamah, yaitu apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka di sisi Allah juga baik gitu. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik, termasuk di dalamnya kaidah fikih adalah menerapkan masa haid, besarnya nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli. Sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.